Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis malam tanggal 22 September tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua dicinta, disayang. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Yesus sangat mencintai kita. Luar biasa, Saudara. Kita diciptakan Tuhan di antara semua ciptaan yang paling mulia, paling disayang sama Tuhan. Karena dari sejak awal Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dan Kristus. Untuk itu kita harus tahu diri Bapak Ibu. Kalau kita disayang sama Tuhan, sama juga kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan Kristus, maka kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ada benih ilahi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam surat 1 Yohanes 3, ada benih ilahi. Itu mari hari-hari kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena tema firman Tuhan malam ini, kalau kita baca nanti di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19, itu ada kalimat mengatakan hidup tanpa Roh Kudus. Apa itu hidup tanpa Roh Kudus? Nanti kita baca. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita hancur, Bapak. Itu firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 saya membacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini saudara masalahnya. Kita mengenal 3 bentuk roh, saudara ya. Roh kita manusia, ya. Roh iblis dan Roh Kudus, roh Tuhan. Jadi jelas kalau roh kita ini tidak dipimpin Roh Kudus, maka jelas roh kita daging ini akan dipimpin oleh diri sendiri daging, dan jelas akan ditunggangi oleh kuasa iblis, roh iblis. Nanti kita mau bahas supaya Bapak Ibu jelas. Maka nanti kita baca, memang ada kalimat di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Nanti kita baca ada kalimat mengatakan hidup tanpa Roh Kudus. Seperti apa itu? Tipe orang apa yang hidupnya tanpa Roh Kudus? Tetapi mari Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Seperti doa Raja Daud tertulis di dalam Mazmur 51, Bapak Ibu. Doa Raja Daud Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hancur, saudara. Sebab sudah saya katakan tadi, kalau Roh Kudus tidak bersama kita, kita dipimpin roh iblis, ya. Seperti Raja Saul. Nanti saya mau kupas, saudara. Ya, oleh itu mari kita hari demi hari kita minta supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kita melangkah tidak menurut daging kita. Kalau kita melangkah menurut daging, iblis masuk, saudara. Karena iblis berkata, kan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mengamuk, mencari siapa yang bisa ditelan. Iblis bisa tahu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada Roh Kudus, pasti dia bisa masuk. Seperti Raja Saul itu. Nanti kita bahas ya. Saya mau bacakan nanti supaya Bapak Ibu jelas, ya, supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalanmu, amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah namamu, ya sekian terbat. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah, amin.
Yesus namanya. Amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya, setiap hari. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau, Maha Kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Ya sekialah makaramu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah. Amin. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu, haleluya, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan, haleluya, itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Amin. Nama yang amat mulia, haleluya, Tuhan Yesus namanya, haleluya. Roh Kudus kuasa hidupku, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Yesus, haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami
pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Engkau sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, sumber kehidupan kekal selama-lamanya. Ampuni Bapa semua dosaku, kilaku, salahku. Ampun ya Bapa. Sebentar layakkan kami mau baca terima firman Tuhan. Biar firman-Mu Bapa ku simpan, ku taruh dalam hatiku, dan aku menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga nanti kalau sangkala berbunyi Bapa, namaku, nama kami semua anak-anak-Mu Tuhan sebut, terdaftar dalam kerajaan surga. Dan kami terbang bersama Engkau masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Sangat bahagia kami bersama Tuhan. Sungguh sangat bahagia Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Untuk kami buang segala perkara-perkara nafsu, dosa, segala yang tidak berkenan. Kami buang dalam nama Yesus. Dan hidupku untuk Kristus. Mati dalam keuntunganku. Mati terhadap daging. Dan roh-Mu ya Tuhan akan menuntun hidupku. Langkah demi langkah. Untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba mudah-mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Saya bersyukur bisa tidur dengan nyenyak, saudara, ya. Sudah bisa beraktivitas sepanjang hari ini. Kita disertai Tuhan. Bapak Ibu yang berangkat ke kantor dari pagi, bisa pulang, bisa tiba di rumah dengan salam sejahtera. Jumpa dan keluarga kumpul lagi. Saudara harus ingat Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita pasti gagal, saudara. Karena masalahnya, iblis itu seperti singa mengaum, mencari siapa yang bisa ditelan dan dihancurkan, saudara. Ya, itu ciri-ciri dari iblis. Contoh dari sejak awal, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hanya putus hubungan sama Tuhan. Sejak itulah kematian terjadi. Kain bunuh Habel, ya, banyak peristiwa-peristiwa itu contoh, ya, jelas dan sudah jelas. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis, saudara. Nggak ada iblis memberikan hidup kekal. Nggak ada. Kalau menolong seperti orang datang ke Gunung Kawi, datang ke paranormal, semuanya mereka ada tumbalnya, saudara. Ada harga yang dibayar oleh iblis. Tapi harga yang dibayar oleh kita kalau kepada Tuhan Yesus, hidup kekal buat selamanya. Beda sekali. Jauh. Nggak ada tandingannya. Nggak ada bandingannya, saudara. Oleh Tuhan, sesuai dengan pujian ini dan sesuai dengan tema yang sebentar kita baca, supaya kita senantiasa minta dipimpin Roh Kudus. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Mari kita baca, ya, supaya Bapak Ibu jelas. Saya mau kupas biarpun singkat, kita berterima kasih sama Tuhan. Tadi sudah saya bacakan ayatnya, saudara, ya, bahwa kita minta dipimpin Roh Kudus supaya tidak dipimpin oleh daging. Kalau dipimpin oleh daging, jelas maunya daging itu sesuai dengan maunya iblis, saudara. Ya, tidak mau berdoa, ya gimana? Itu yang maunya Roh Kudus kita berdoa. Maunya Tuhan kita hidup di dalam kebenaran. Tapi maunya daging hidup di dalam dosa. Ya, mari kita buka, ya, dalam Yudas pasal 1. Haleluya. Puji Tuhan, tinggal 2 malam lagi, saudara. Kita akan malam yang ketiga hari Minggu. Kita sudah memasuki kitab Wahyu, saya lihat ini, ya. Puji Tuhan. Tolong Mbak dalam doa. Saya juga minta pimpin Roh Kudus, sebab saya manusia biasa, ya. Wahyu itu kan bicara dari Tuhan, wahyu, ya, supaya betul-betul Bapak Ibu sama-sama kita seksama baca firman Tuhan dan kita hayati dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Kekristenan itu bukan teori, saudara. Bukan sekedar sembahyang, baca Alkitab, tapi habis itu jahat lagi, berbuat jahat, sifat kita jahat. Nggak boleh Bapak Ibu, nggak bisa itu. Menjadi orang Kristen, di dalamnya ada Kristus, harus orang baik, orang benar,
Hidupnya harus benar, saudara. Tidak boleh jahat, tidak boleh ikutin daging. Mari kita baca supaya Bapak Ibu jelas ada perbedaan, saudara. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Ini firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena kita mau ada Kristus, Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Langkah demi langkah kita melangkah bersama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan saat ini sudah kita memasuki akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Inilah contoh-contoh konkret bukti mereka yang hidup tanpa Roh Kudus. Di ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia, keegoisan, daging. Ini ciri orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Berarti kalau tanpa Roh Kudus, berarti hidupnya tidak ada Roh Tuhan, tidak ada Tuhan. Nah, jelas ya. Kalau tidak ada Tuhan siapa? Ya pasti diri kita manusia sendiri dan iblis. Kalau manusia dipimpin oleh dagingnya, egois, pasti egois. Maunya benar sendiri, tidak mau mengalah dia, tidak ada kasih. Yang adalah kepentingan diri sendiri dan dipimpin oleh iblis. Kalau dipimpin oleh iblis, hancur saudara. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya, iblis datang pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Contoh konkret aja. Banyak contoh. Kain ingin bunuh Habel. Karena apa? Hatinya panas. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus kan tidak boleh hati panas. Harus ada hati kasih. Tidak boleh benci, dendam. Tidak boleh jadi pemecah belah di sini. Pemecah belah. Ya, dia menurut hawa nafsu, kefasikan mereka, tidak mau berdoa dan tidak mau ditegur. Kalau ditegur tersinggung dia. Ya. Tapi ciri orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus mau rendah hati, Saudara. Beda. Contoh di dalam Alkitab, Saudara. Lihat ini, saya katakan Raja Saul. Kalau tidak ada roh Tuhan, roh iblis masuk, Saudara. Ini baca. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan 14. Lihat, saya mau baca. Yohanes 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Ada perbedaan antara Daud dan Saul, Raja Saul. Ya. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini bukti. Daud diurapi sama Tuhan melalui hambanya Samuel. Dan sejak itu berkuasalah roh Tuhan. Ada kemenangan dipimpin Roh Kudus. Banyak Daud menghadapi pergumulan-pergumulan, peperangan-peperangan dipimpin Roh Kudus. Ada kemenangan. Tapi Raja Saul, 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, diganggu kalau kita tidak ada Roh Kudus. Diganggu oleh roh jahat, roh iblis masuk. Karena sudah saya katakan, dunia ini sudah diperkuasai si jahat dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kalau saudara baca, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia ini diperkuasai si jahat, saudara. Kalau saudara tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tidak pernah Alkitab, bukan pelaku firman Tuhan, pasti pelaku dunia. Dan pelaku dunia itu mudah ditunggang oleh iblis, karena iblis seperti singa mengaum-ngaum, seperti Raja Saul. Ingin berapa kali membunuh Daud itu dibunuh. Buktinya iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Ini contoh konkret. Alkitab sudah katakan kan dalam Yohanes 13 ayat 2. Iblis masuk ke hati Yudas, langsung dia bertindak. Baca di dalam Lukas 22 ayat 3 juga. Bertindak. Saudara. Karena iblis masuk. Oleh itu jangan kita dikuasai oleh iblis atau hidup tanpa Roh Kudus. Kalau hidup tanpa Roh Kudus berarti kata firman Tuhan, saya mau baca sebagai ayat terakhir. Roma 8 ayat 9 dikatakan apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini. Jadi seseorang mohon maaf. Karena saya kalau bicara
serius ya saudara, sungguh-sungguh ya, sambil teriak-teriak karena terlalu semangat saya. Kalau bicara malahan pekerjaan Tuhan, jadi tenggorokan jadi gatal. Ini bukti saudara. Kalau hidup tanpa Roh Kudus berarti tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, milik siapa? Ya milik setan saudara. Tepatnya di mana? Ya neraka nanti. Oleh itu mari, maka pentingnya firman Allah memberikan ajaran buat kita. Bagi saya sebagai hamba Tuhan memberikan firman Tuhan pagi malam, supaya saudara iling, diingatkan terus, disadarkan. Karena saudara kan bekerja, bisnis, ketemu dengan manusia-manusia, mungkin manusia-manusia belum dipimpin Roh Kudus, saudara bisa transfer nanti. Ya, iblis itu bisa main celok saudara, ya. Seperti 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Tapi bagi kita minta Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Supaya kalau ada kita Roh Kristus, kita milik Tuhan Yesus. Kalau milik Tuhan Yesus, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Jadi ciri-cirinya mari. Kalau saudara ada emosional, mau ribut sama orang, bisa pecah belah. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis pemecah belah. Tapi kalau dari Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengampunan. Saya mau damai dengan setiap orang. Mari saudara damai. Kalau orang itu diajak damai-damai, ya sudah. Nanti urusan mereka tanggung jawab sama Tuhan. Tapi mari kita sebagai Tuhan, mari kita minta supaya Roh Kudus bersama kita. Jangan sampai kita hidup tanpa Roh Kudus. Jangan. Dalam nama Yesus, saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai, dipimpinlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus kan pegang hidup kita, sampai Roh Kudus kan membawa kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Peganglah tangan Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Tanpa Roh Kudus kami hancur Bapa, kami gagal. Tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya. Agar ku tidak tersesat, bisa tersesat. Tanpa Roh Kudus bisa tersesat. Amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni damai. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, ajaiblah nama-Mu, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah Roh Kudus, tuntun hidupku supaya melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sebelum saudara berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan sesuai dengan renungan firman Tuhan, jangan hidup tanpa Roh Kudus.
tapi hiduplah dipimpin Roh Kudus, sehingga kita tidak ikuti kemauan daging, tapi kemauan Roh Tuhan, sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.